Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Setelah menyelesaikan program International Mobility, Universitas Semarang resmi melepas 4 mahasiswa dari Central Luzon State University Filipina baru-baru ini. Universitas Semarang resmi melepas 4 mahasiswa dari Central Luzon State University Filipina setelah melaksanakan program International Mobility yang berlangsung pada 6 hingga 25 Mei 2025 lalu. Program ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan akademik dan budaya antara Indonesia dengan Filipina. Wakil Rektor 1 Universitas Semarang Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wayunisi MP mengungkapkan, kedatangan 4 mahasiswa Central Luzon State University Filipina ini menjadi salah satu ajang untuk memperkenalkan USM dalam jangkauan yang lebih luas lagi setelah menyandang akreditasi unggul. Jadi dengan datangnya mahasiswa untuk kegiatan student mobility dari Filipina ini, harapannya nanti mereka bisa memperkenalkan USM di sana, kemudian berlanjut dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya nanti dengan joint research, dengan pengabdian internasional kita arahkan ke sana, kemudian ada pertukaran pelajar, mungkin nanti gantian mahasiswa kita yang dikirim ke sana, sehingga untuk internasionalisasi kegiatan-kegiatan baik prodi yang ini akan kita genjot terus ya untuk mempersiapkan prodi-prodi kita ke unggul itu bisa cepat terlaksana begitu, karena memang untuk menuju ke unggul itu kan program internasionalisasi salah satu menjadi hal yang perlu kita. Selama 20 hari 4 mahasiswa dari Central Luzon State University Filipina dengan antusias mengikuti berbagai kegiatan seperti melakukan tari tradisional Jawa, kunjungan ke sanggar seni, pembelajaran bahasa Indonesia dasar, ikut dalam praktikum di Fakultas Teknologi Hasil Pertanian USM, serta eksplorasi situs-situs budaya dan sejarah di Kota Semarang. Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wayunisi MP berharap dengan terselenggaranya program ini dapat terjalin kerjasama yang berkelanjutan untuk perkembangan dosen maupun mahasiswa yang ada di USM. Harapannya nanti kan ada mahasiswa dari mereka juga yang datang lagi ke sini, kita juga datang ke sana, mungkin nanti bisa kita double degree, mungkin ada potensi itu di sana kan. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan kalau sudah ada MOU ya, ada kerjasama. Jadi nanti kedepannya akan lebih mudah lah untuk kita membangun internasionalisasi untuk pengembangan prodi baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Program International Mobility ini menjadi bagian dari komitmen USM dalam memperluas jejaring internasional dan membekali mahasiswa dengan wawasan global. 1, 2, 3. Menjadi bentuk rasa syukur masyarakat perairan Tanjung Mas, tradisi sedekah laut sukses diselenggarakan. Tradisi ini menjadi perayaan atas limpahan hasil laut serta melestarikan peninggalan nenek moyang. Lebih dari 400 perahu menghiasi perairan Tanjung Mas menjadi hari penuh warna di Tambak Lorok, Semarang Utara dalam perayaan tradisi sedekah laut. Menandai perayaan syukur atas limpahan hasil laut dan usaha menjaga harmoni antara manusia dan alam. Tradisi sedekah laut ini dimeriahkan dengan berbagai rangkaian acara, termasuk doa arwah jamaah, hatamah Quran, dan istighosah. Puncaknya terdapat pada arak-arakan sesaji berupa kepala sapi dan hasil bumi yang dilarung ke laut. Kemudian ditutup dengan pagelaran wayang kulit dan pengajian akbar. Perwakilan nelayan Tambak Lorok Subur mengungkapkan tradisi peninggalan nenek moyang ini akan terus dilestarikan. Ini kan larungan das kerbu, karo ini kan tradisi dari zaman nenek moyang kita. Memang adanya kayak gitu, pendak tahun harus ada larungan kepala kerbau. Biar nelayannya rezekinya berlimpah, tambah rezeki, keselamatan. Ya juga setuju semua. Memang udah adatnya nih, udah tradisinya, makanya setuju semua. Bahkan anak muda, orang tua mendukung semua.
Turut hadir dalam kemeriahan tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menunjukkan komitmen pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Agustina juga mengungkapkan rencana untuk memperbaiki fasilitas di TPI Tambak Lorok yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Melalui tradisi sedekah laut Tambak Lorok ini, masyarakat akan semakin memahami pentingnya menjaga hubungan dengan alam. Tradisi ini menjadi bukti nyata bahwa harmoni antara manusia dan alam dapat dirayakan dengan penuh rasa syukur. Memasuki tahun ke-20, 76 Rider menyelenggarakan kejuaraan Trail Game Dirt 2025 yang akan diselenggarakan di 5 kota besar. Kota Semarang akan menjadi pembuka kejuaraan ini pada tanggal 23 hingga 24 Mei 2025. Lokasi yang strategis, trek yang menantang, dan minat penonton menjadi alasan dibalik terpilihnya Kota Semarang sebagai pembuka kejuaraan Trail Game Dirt ini. Tempat atau lokasi kita mendapatkan tempat yang cukup strategis di tengah kota, jadi treknya juga bagus, kemudian luasnya juga cukup, dan juga dari segi sponsor cukup bagus untuk menarik penonton untuk hadir di kegiatan kita. Kejuaraan Trail Game Dirt yang dilaksanakan di lapangan Garnisun Semarang akan berlangsung sangat sengit, mengingat sejumlah nama besar yang akan bertanding seperti Zidane, Ananda Rigi, Muhammad Excel, termasuk Lantian Juan, akan berjuang meraih gelar juara. Lantian Juan belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena pasca cedera yang dialaminya. Siapanya cukup matang di motor, di saya pun juga, cuma saya belum bisa bersaing fit pasca cedera kemarin. Dengan diadakannya kejuaraan Trail Game Dirt, diharapkan mampu menggali potensi pembalap yang ada di Semarang, menjalin kebersamaan, dan menciptakan momen seru bagi penggemar motocross. Rektor Unpad bersama Ketua PDPBS Unpad meresmikan Pusat Budaya Unpad dalam momen silaturahmi Balad PDPBS Unpad di Geraha Sanusi, Haryadinata, Bandung. Berikut laporan lengkap tim liputan Divia TV untuk USM TV. Perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam melestarikan dan memajukan budaya. Sebagai perguruan tinggi yang lahir dan tumbuh di Jawa Barat, Universitas Padjadjaran mengambil peran penting tersebut dengan meresmikan Pusat Budaya Sunda Unpad pada Selasa 20 Mei di Geraha Sanusi, Haryadinata, Bandung. Melalui silaturahmi Balad PDPBS Unpad, Pusat Budaya Sunda Unpad diresmikan oleh Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Arif S. Kartasasmita bersama Ketua PDPBS Unpad Profesor Ganjar Kurnia. Melalui kegiatan ini secara resmi Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda berubah nama menjadi Pusat Budaya Sunda Unpad. Tak hanya itu, Universitas Padjadjaran melalui Pusat Budaya Sunda Unpad akan secara rutin mengedarkan majalah budaya Sunda Mengel terbaru. Hari ini kita akan prinsipnya ada dua kegiatan. Yang pertama adalah peresmian Pusat Budaya Sunda Unpad. Yang kedua adalah penerbitan Mangle. Mangle ini kan selama ini dikelola oleh PT Mangle Panglipur. Nah, mulai tanggal 20 Mei hari ini Mangle akan dikelola oleh Unpad. Yang pertama, karena kita namanya Pusat Budaya Sunda, Unpad itu diharapkan menjadi pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan itu artinya adalah dijadikan contoh oleh masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan Sunda di Jawa Barat. Karena kita tidak punya pusat kebudayaan, jadi kalau di tempat yang lain kan di Jawa ada yang disebut keraton, ada di tempat lain ada Banjar di Bali, ada Nini Kemamak di Sunda tidak punya. Karena tidak punya, maka universitas yang harus menjadi pusat kebudayaan. Ya, sekarang salah satunya Mangle. Jadi pusat kebudayaan itu karena lingkupnya luas, salah satunya adalah kita mengelola Mangle sekarang. Majalah yang terbit tahun 57, yang sudah jarang, yang harus kita pertahankan. Mudah-mudahan pada langganan Mangle sekarang dikelola Unpad. Kegiatan silaturahmi ini juga diramaikan oleh sejumlah hiburan yang dipersembahkan oleh mahasiswa dan juga para pelaku seni balad PDPBS Unpad. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Murti, Aras Arafani melaporkan untuk USM TV.
Pemirsa, puluhan pelajar dan mahasiswa mengikuti kompetisi tahunan bertaraf internasional Chinese Bridge yang digelar di Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pengembangan kemampuan berbahasa Mandarin, tetapi juga sarana diplomasi pendidikan yang mempererat hubungan kerja sama Indonesia dan Tiongkok. Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok Universitas Hasanuddin sukses menggelar kompetisi Chinese Bridge tingkat wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat 23 Mei 2025 di Aula Profesor Matulada Kampus Unhas Tamalan Rea. Kompetisi ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SMP, SMA, hingga mahasiswa. Kegiatan ini merupakan bagian dari ajang bergengsi internasional yang diselenggarakan setiap tahun untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan bahasa Mandarin, serta mempererat hubungan budaya antara Tiongkok dan negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana ST Empil, menyebut jika kegiatan ini tidak hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk memperkuat diplomasi pendidikan antar negara. Jadi kita itu diplomasinya itu berdasarkan itu tadi pendidikan ya, bahasa, kemudian budaya. Nah, kita tahu bersama di Sulawesi banyak sekali investasi Cina yang hadir di sini. Nah, tentu saja mereka berharap banyak dengan Unhas ya untuk kemudian bisa menjadi jembatan bagi industri-industri Cina ini supaya mereka bisa lebih produktif ya, dan kemudian juga bisa menghasilkan, memberikan dampak kepada bukan hanya di Sulawesi tetapi juga di Indonesia secara umum. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Profesor Dr. Andi Muhammad Ahmar M.Hum menegaskan peran penting fakultasnya sebagai garda terdepan dalam memperkuat pemahaman lintas budaya dan kerjasama internasional. Fakultas Ilmu Budaya kita mengetahui adalah benteng kebudayaan. Ini adalah pintu masuk untuk belajar banyak hal, termasuk budaya sendiri, ekonomi, politik, dan kerjasama dalam banyak hal. Nah, karena Fakultas Ilmu Budaya adalah pintu besar, kita berharap kegiatan seperti kompetisi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bisa belajar bahasa, kebudayaan, dan selanjutnya bisa menjadi jembatan untuk menjembatani antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Tahun ini, para peserta menunjukkan kemampuan mereka dalam 3 kategori utama, yakni pidato dalam bahasa Mandarin, jawaban spontan dalam bahasa Mandarin, dan kompetisi bakat Tiongkok seperti menyanyi, musik instrumen, tarian, lukisan, dan lainnya. Jada Sabita Suceng, Pandar Joshua Nababa, Unhas TV. Banjir di Blora yang berdampak di 10 kecamatan dan 1.500 kepala keluarga menjadi yang pertama dalam sejarah, sehingga menimbulkan banyak keprihatinan. Direncanakan para korban banjir akan diajukan untuk mendapatkan bantuan. Kepala Pelaksana BPBD Blora Mulyawati menyebut tak pernah diprediksi Blora alami banjir dengan cakupan luas di beberapa titik. Bahkan ia menyebut kejadian ini yang pertama dalam sejarah. Kejadian ini pertama sepanjang sejarah Blora mengalami kebanjiran yang luar biasa. Menurutnya, banjir yang terjadi selama 2 hari, Senin dan Selasa mengakibatkan 1.500 kepala keluarga terdampak. Paling parah di Kecamatan Kradenan, yakni di Desa Sumber dan Desa Mojorembun. Para korban banjir diusahakan untuk diajukan bantuan, bahkan akan diajukan ke berbagai donatur dan akan dilaksanakan secepatnya. Untuk pengajuan bantuan itu rencananya menyeluruh kepada 1.500 kepala keluarga yang terdampak, sebab mereka mengalami kerugian material, mulai dari yang tak bisa bekerja hingga area sawah dan tanaman yang terendam. Kebencanaan ini BPBD Blora gandeng berbagai pihak baik dari perbankan maupun anggota DPRD juga. Bencana banjir menjadi tanggung jawab bersama sehingga penyelesaian juga dilakukan bersama. Dari kala BPBD Kabupaten Blora merasa saat ini prihatin dengan kejadian banjir yang luar biasa yang mungkin baru kali ini dialami oleh Kabupaten Blora terkait kebencanaan banjir. Kami prihatin dengan masyarakat yang terdampak saat ini, banyak sekali, terutama yang paling parah adalah di Kecamatan Sumber, yaitu di Desa Mojorembun dan Sumber. Masing-masing dari desa itu, dari Desa Sumber terdampak ada 400 kakak, dan dari Desa Mojorembun ada 400 kakak juga. Tak hanya itu, direncanakan atas kejadian bencana banjir itu, Blora akan dikunjungi pemerintah pusat. Kunjungan akan diarahkan ke Desa Sumber dan Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, yang menjadi titik bencana terparah. Pemirsa, melalui food truck, sejumlah diaspora Indonesia di Amerika Serikat menjadi duta kuliner,
memperkenalkan Indonesia ke warga Amerika Serikat. Arnis Kitchen, food truck milik Muhammad Fahri, Raja Bintang, menawarkan kuliner tradisional Minang di lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan di Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pantai timur hingga pantai barat, dari kota kecil yang hanya berpenduduk 500 jiwa hingga ibu kota Amerika. Inilah para duta kuliner Indonesia di Amerika. Dari food truck-nya, diaspora ini dengan bangga memperkenalkan kelezatan berbagai kuliner khas tanah air, dari sate, This really smells fantastic, so I'm really looking forward to trying it. I think it's going to be good. hingga nasi campur dengan rendang dan telur. They come every Friday and I'm down here faithfully. That's from my country. Dan inilah Muhammad Fahri, Raja Bintang, pemilik food truck Arnis Kitchen di Washington DC. Ia sedang memperkenalkan teh dingin segar dari Indonesia kepada pembelinya. Food truck milik Fahri menawarkan kuliner Indonesia, khususnya masakan Padang. Rata-rata dia suka rendang, mungkin karena rendang ya? Iya, CNN itu, jadi berdasarkan informasi itu, mereka nyoba rendang dan ternyata mereka datang lagi gitu. Alhamdulillah. Itu kita kalau dari preparationnya sekitar 6-7 jam. Fahri mulai merintis bisnis food truck tahun 2019, tak lama sebelum pandemi. Baru 2-3 bulan buka, nggak taunya kita di lockdown. Wah. Ada 500 truk lebih yang harus tutup. Seluruh truk di DC Di itu. seluruh DC? Iya, harus. Tapi alhamdulillah nggak tutup, Mas. Iya, terus saya coba cari alternatif lain. Oh iya. Jadi saya switch ke Indonesian Community. Setelah pandemi, Arnis Kitchen mulai membidik pangsa pasar warga Amerika. Memilih lokasi di sekitar lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan, food truck ini tak sekedar menawarkan rendang, sate atau batagor, tapi sekaligus membawa nama Indonesia di ibu kota Amerika ini. Terus itu citra Indonesia itu harus kita tonjolkan ke Betul. Fahri pun berharap pemerintah mau membantu pemilik UKM sepertinya untuk semakin mengangkat nama Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, dan tim VOA.